Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai untuk sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mudzakarah ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita niatkan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengajarkan kepada kita jalan kebenaran, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin. Di antara para sahabat, ketika mereka selesai melakukan ibadah, juga tidak kecuali ketika selesai melakukan ibadah puasa, selesai ibadah sholat, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Setelah selesai sholat jamaah, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kalian. Selesai melakukan puasa 1 bulan penuh, ketika Lebaran, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Begitu yang dilakukan oleh para sahabat. Dan sebagian orang Arab pun juga demikian. Kalau kita kemudian selesai sholat, ya kemudian mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kalian. Ya. Tapi kalau kemudian di Indonesia lebih banyak mengatakan apa? Minal a'idin wal faizin. Ya. Cuma kemudian ada yang mengartikan minal a'idin wal faizin itu artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Bukan. Ya, minal a'idin wal faizin itu bukan itu maknanya. Karena sebagian orang menganggap minal a'idin wal faizin itu artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Tidak. Ya, minal a'idin wal faizin itu sebetulnya doa. Cuma diambil potongan bagian akhirnya saja. Doanya masih panjang. Ya, ada awalannya. Ini akhirnya saja. Doa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Cuma kalau di Indonesia kan memang begitu ya. Biasanya diambil belakangnya aja kan. Ya, nama aja panggilannya anak sungking panjangnya, dan ambil belakangnya doang gitu kan. Ya, itu kita. Ya, padahal itu adalah doa. Ya, doa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Ya, cuma bagi kita mungkin ribet-ribet banget, itu panjang banget gitu kan. Tak selesai satu orang salaman ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Yang lainnya nanti satu orang lagi ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Nanti yang enggak hafal yang terakhir mengatakan idem dengan yang di depan. Karena enggak hafal gitu kan. Ya, jadi itu doa sebetulnya. Minal a'idin wal faizin. Ya, moga-moga kita termasuk orang yang a'idin, yang kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena selama 1 bulan penuh kita ibadah, dan ibadah puasa serta ibadah di malam hari yang kita lakukan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah, kalau kita benar ibadahnya karena iman, karena mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga Rasulullah mengatakan tentang ibadah di malam harinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan malam hari di bulan Ramadan dengan ibadah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kalau kemudian orang puasanya baik, ya, sholat malamnya baik, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, maka apa? Menjadi orang-orang yang aidin, orang-orang yang kembali. Sehingga kemudian hari rayanya dikatakan hari raya Idul Fitri, kembali kepada apa? Fitrah. Idun itu sebetulnya artinya kembali. Al-Fitr kembali kepada fitrah. Ya. Maka kemudian apa? Orang yang benar-benar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang yang melakukan hari raya Idun. Ya, hari raya maknanya Idun artinya adalah hari raya. Tapi dari kata ada ya'udu, ya, ada ya'udu itu artinya apa? Kembali. Kembali kepada fitrah, kembali kepada, ya, sesuatu yang tidak ada dosanya. Fitrah itu kan begitu. Awalnya kita ini ketika lahir kan dalam keadaan fitrah, ya, tidak ada dosanya. Ya, fitrah dalam artian bisa menerima kebaikan. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Artinya apa? Bisa menerima kebaikan apa saja. Tergantung orang tuanya nanti. Kalau orang tuanya Muslim akan diarahkan kepada agama Islam. Orang tuanya non-Muslim maka diarahkan kepada ajaran agamanya masing-masing. Ini. Makanya kemudian para ulama mengatakan, sesungguhnya orang yang melaksanakan hari raya itu bukan hanya sekedar orang yang ketika hari raya pakai pakaian baru, ya, kemudian punya kendaraan baru, ya, bukan itu. Laisa al-'idu liman labisal jadid walakinna al-'idu liman ta'atuhu tazid. Kata para ulama, bukanlah hari raya orang yang hanya pakai pakaian baru, tapi sesungguhnya hari raya itu adalah orang yang takwanya, taatnya bertambah. Nah ini, jadi jangan salah kemudian ketika kita hari raya kan semuanya bikin serba baru, pakaiannya baru, rumahnya kalau bisa ya dicat biar kelihatan baru, sampai kemudian uangnya pun juga apa, gitu kan. Nah itulah identik dengan sesuatu yang baru, padahal tidak demikian. Hari raya itu adalah bagi siapa? Bagi mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kita mengatakan minal a'idin wal faizin. Wal faizin apa? Semoga termasuk orang yang menang. Kenapa? Karena kita sudah mengalahkan hawa nafsu kita selama 1 bulan Ramadan. Selama 1 bulan Ramadan kita puasa di siang hari, malam kita ibadah. Tengah malam menjelang subuh kita apa? Bangun untuk makan sahur. Ini ya kalau kita kemudian amati, kalau kita mau berpikir, seandainya setiap hari kita lakukan seperti itu, bagaimana kita? Pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, sebulan saja disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ibadah puasa itu tujuan utamanya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebulan penuh kalau kita lakukan seperti itu, pasti apa? Takwa kita akan naik, ketaatan kita akan naik. Kenapa? Siang kita puasa, malam kita ibadah. Dan tidak ada bulan yang lebih mudah untuk kita ibadah daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena suasananya mendukung, situasinya mendukung, orang-orang di sekitarnya mendukung. Itu di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita puasa, yang lain puasa, senang, nyaman, mudah bagi kita untuk melakukan ibadah puasa. Ya, malam kita ibadah, orang lain juga ibadah.
Justru kalau kita nggak ibadah nggak enak. Kenapa? Yang lainnya ibadah. Pada ke masjid semuanya. Meskipun terkadang ke masjidnya hanya di awal-awal Ramadan, gitu kan? Ya, kalau di jamaah Haliman, insya Allah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan penuh, gitu kan masjidnya. Ya, nggak tahu yang penuh apa. Ya, karena biasanya di awal-awal Ramadan saja. Ya, tapi kan apa? Suasana yang mendukung, sehingga apa? Mudah kita untuk ibadah. 1 bulan penuh, kalau kemudian kita benar-benar ibadah tidak terasa. Tapi kalau kemudian kita ibadah di suasana, situasi, lingkungan yang tidak mendukung, maka susah sekali. Makanya saya katakan, tidak ada bulan yang mudah kita untuk melakukan ibadah kecuali bulan apa? Ramadan. Siang kita puasa. Ketika kita puasa melihat banyak orang datang ke masjid untuk itikaf, ikut kita itikaf. Ada kajian, kita mendengarkan kajian. Malam hari kemudian setelah selesai sholat isya, sholat tarawih. Orang pada sholat tarawih, kita pun akan sholat tarawih. Kenapa? Karena melihat orang lain. Terkadang kan begitu. Semangatnya kita ibadah itu kenapa? Karena melihat orang lain. Kalau kita di waktu ya melaksanakan ibadah haji dan umrah, coba lihat. Siapapun orangnya, ya siapapun orangnya, yang dari tempat asalnya, mohon maaf, biasanya mungkin tidak sholat ke masjid. Kalau sudah di Makkah dan di Madinah pasti apa? Sholat ke masjid, begitu kan? Meskipun hotelnya jauh, pasti datang ke masjid. Meskipun panas atau meskipun di tengah malam, ya menjelang waktu subuh kira-kira jam 2, jam 3 sudah datang ke masjid, benar nggak? Meskipun dia sendiri, ya sebenarnya di tempat asalnya padahal dekat masjid, jarang ke masjid. Tapi kalau sudah di Makkah dan Madinah, ya ada orang semuanya akan datang, ingin merasakan nikmatnya sholat di Makkah dan di Madinah. Begitu. Kenapa? Karena suasananya mendukung, situasinya mendukung, orang-orang di sekitarnya mendukung. Begitulah kita. Kita terkadang bersemangat jika kemudian apa? Melihat situasi yang mendukung. Tapi kalau situasinya tidak mendukung, susah sekali kita ibadah. Susah sekali kita ibadah. Kita tanya pada diri kita masing-masing ini. Sekarang kita masih di bulan Syawal. Ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man shoma Ramadana, thumma atba'a sittan min Syawal, kana ka shaumid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikutin puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Kenapa? Para ulama kemudian menjelaskan, puasa Ramadan 30 hari, 1 harinya dilipat gandakan pahalanya seperti 10 hari. Berarti 30 hari, maka apa? Seakan-akan sama dengan 300 hari. Setelah itu ditambah 6 hari. 1 harinya dilipat gandakan 10 hari. 6 kali 10 jadi 60. 300 ditambah 60, 360 hari sama dengan 1 tahun. Coba kita tanya pada kita masing-masing, sudah puasa 6 hari dari bulan Syawal nggak? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Entar sampai kemudian apa? Syawalnya udah habis, belum puasa, gitu kan? Ya. Kenapa? Karena situasinya tidak mendukung. Orang-orang di sekitar kita, kalau setelah Lebaran masih apa? Banyak yang makan, banyak yang minum, banyak masih kue-kue itu kan, ya kan? Sehingga kalau suruh puasa, masih banyak kue, mau puasa, masih banyak keluarga yang mau datang ke sini, masa kita puasa? Akhirnya apa? Entar dulu, sampai kemudian Syawalnya tinggal 5 hari, baru sadar dia, oh tinggal 5 hari ya, padahal harusnya 6 hari, nggak cukup itu ya, 5 hari, akhirnya nggak puasa, begitu kan? Nah, kenapa? Karena situasinya tidak mendukung. Inilah kita. Makanya kemudian ketika kita di bulan Ramadan, kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita 1 bulan penuh, maka orang yang seperti ini dikatakan orang yang menang. Orang menang itu kalau di dalam lomba adalah yang sampai garis finish, gitu kan?
Itu namanya orang menang, ya kan? Meskipun dia katakanlah tidak juara satu, tapi sampai garis finish, maka dikatakan dia menang. Justru yang tidak menang itu yang apa? Ketika lomba belum sampai garis finish sudah nyerah duluan, begitu kan? Ya, kita pun juga di bulan Ramadan harusnya apa? Ya, ambil pelajaran dari lomba, baik itu lomba yang kita lakukan ataupun lomba-lomba yang lainnya. Kalau ingin menang maka harus sampai garis finish. Artinya apa? Ibadahlah di bulan Ramadan itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, jangan kemudian ibadah di awal Ramadan sampai pertengahan saja. Justru kalau ingin menang artinya apa? Kalau ingin menang harusnya apa? Di pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan harus lebih semangat lagi ibadahnya. Itu orang yang menang. Rasulullah SAW kan menyebutkan, ya, lakukanlah iktikaf terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti kan Ramadan kita apa? Ibadah. Tapi lebih banyak ibadahnya lagi kapan? Di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Agar kita ya menjelang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Orang itu dihitung ya nanti pada akhirnya, dilihat orang itu nanti pada akhirnya. Sehingga siapapun kita yang ada sekarang ini pasti ingin husnul khotimah, ya kan? Siapapun kita, apakah kita yang rajin ibadahnya atau kita yang ibadahnya sedang-sedang saja ataupun kita yang jarang ibadah, siapapun kita pasti apa? Ingin husnul khotimah. Kita ya ketika waktu dulu belajar di sekolah, orang belajar, waktu belajar kita lihatlah pada diri kita sendiri. Waktu belajar dulu di waktu SD, ada yang semangat ibadahnya, ada yang semangat belajarnya, ya kan? Ada yang disuruh sekolah nggak mau sama orang tuanya harus apa? Minta diantar gitu kan, nangis ya, gitu kan? Ada yang kadang rajin, kadang nggak rajin, biasa. Ya, tapi semuanya itu anak-anak kita yang belajar di sekolah, ada yang rajin dari awal dia sekolah, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak mau sekolah. Semuanya dilihat apa? Nanti di akhirnya, ya kan? Semuanya nanti dilihat apa? Nanti kelas 6-nya. Ya, dia yang berhasil itu yang nilainya tinggi ketika kelas 6, bukan kemudian dilihat di awalnya. Begitulah kita di dalam kehidupan ini. Ya, di dalam kehidupan, mohon maaf, kita semuanya punya background yang berbeda-beda. Ya, ada yang waktu mudanya dia habiskan untuk main-main. Ya, saya pun juga waktu mudanya ya main-main gitu kan. Ya, begini-begini juga pemain bola dulu kan. Cuma nggak lulus ke Arema karena saya dari Malang. Ya, ya, main gitu kan. Sampai waktu kuliah saya masih apa? Main bola. Ya, diadu antar klub kampus sampai kemudian ke UI sana. Ya, itu biasa dulu begitu. Ya, cuma mungkin posturnya masih pendek jadinya nggak jadi pemain nasional begitu kan. Ada yang apa? Masa mudanya penuh dengan main-main sehingga apa? Ibadahnya kurang. Ada yang waktu mudanya penuh dengan dia bisnis kerja sehingga apa? Sholatnya banyak yang bolong begitu kan. Ada yang rajin dari awal ibadah gitu kan sampai akhir. Ya, waktu dia tuanya semuanya dilihat di akhirnya. Yang ibadahnya awalnya biasa-biasa saja, yang kadang ibadah, kadang tidak ibadah, yang sering dan rajin ibadahnya, semuanya dilihat apa? Di akhirnya. Itulah yang dikatakan husnul khotimah. Ya, semuanya dilihat pada akhirnya. Ibadah puasa kita pun juga demikian. Ya, semuanya apa? Dilihat di akhirnya. Bukan dilihat di awalnya. Di awalnya semuanya semangat. Ya, tapi yang dilihat apa? Akhirnya. Itu yang dikatakan faizin, orang yang menang, orang yang ibadah puasanya sampai akhir, bahkan di akhir itu lebih semangat. Itulah orang yang menang. Ya, jadi kita ibadah puasa itu dilihat di akhirnya, bukan dilihat di awalnya.
Sama ketika kita lomba jalan sehat, kalau di awalnya banyak sekali, tapi yang sampai garis finish berapa? Ya nggak semuanya. Kenapa ketika sudah berangkat, yang bapak-bapak lihat temennya ada yang ngopi, ya, jalan apa ke tempat kopi gitu kan, sehingga kemudian nggak sampai finishnya. Yang ibu-ibu ya temennya ada yang ke pasar, jalan ke pasar, begitu kan. Nah, itulah kita. Makanya kemudian yang dikatakan menang adalah mereka yang bisa melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai akhir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kemudian bertanya, kita ibadah, kemudian tanda ibadah kita diterima oleh Allah itu apa? Orang kan bertanya, 1 bulan penuh kita ibadah puasa, tanda ibadah puasa kita diterima oleh Allah itu bagaimana? Atau orang melakukan ibadah haji dan umroh, ketika ibadah haji dan umroh begitu luar biasa semangatnya untuk ibadah. Orang bertanya, tanda ibadah haji dan umroh kita diterima itu bagaimana? Para ulama mengatakan, di antara tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Jika setelah ibadah yang dia lakukan selesai, maka ada bekas dari ibadah itu tetap dia lakukan ya dengan istiqomah. Maka itulah tanda bahwa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa, ketika kita puasa, banyak ibadah, amal soleh, ketaatan yang kita lakukan. Baca Al-Quran, i'tikaf di masjid, bangun malam untuk sholat malam, sedekah, ya, memberi makan berbuka, sedekah kan? Kalau kemudian ibadah-ibadah ini kita juga lakukan secara istiqomah selesai dari bulan Ramadan, maka kata para ulama tanda bahwa ibadah di waktu Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat haji dan umroh, kemudian kita semangat untuk ibadah, ya, sering datang ke masjid, semangat ibadahnya untuk kemudian apa? Tetap itikaf di masjid, meskipun jauh tetap harus apa? Berangkat ke masjid. Semangat, hatinya pingin terus ke masjid. Tandanya, kalau kemudian ibadah haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai haji dan umroh masih ada bekasnya. Orang ini masih datang ke masjid. Kemudian apa? Selalu hatinya bergantung dengan masjid. Ya, pingin ibadah, semangatnya terus ada. Ya, itu maka apa? Tanda ibadah haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Lihat pada diri kita masing-masing. Ada enggak bekas ya dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan masih kita lakukan selain bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan? Kalau masih ada, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih punya semangat untuk iktikaf, baca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ta'lim, bangun malam, sedekah, maka apa? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat di waktu hari raya kita ada tradisi. Tradisi yang di Indonesia ini ya, tradisi yang baik, dan meskipun sesuai berdasarkan hadisnya tidak ada ya, tapi makna inti apa yang dilakukan itu ada ajarannya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Apa tradisi itu? Tradisi halal bihalal. Ya, tidak ada kemudian di dalam hadisnya setelah lebaran lakukanlah halal bihalal. Ada kan? Ya, tidak ada. Nas hadis yang seperti itu nggak ada. Bahkan istilah halal bihalal itu sendiri istilah Arab yang orang Arab sendiri nggak paham itu apa maknanya. Nah, inilah pinternya orang Indonesia. Pakai bahasa Arab, tapi kemudian orang Arab sendiri nggak paham itu halal bihalal. Ya halal sih orang Arab paham halal gitu kan. Bahkan kalau kita di Mekah dan Madinah itu kalau kemudian disuruh nyoba makanan yang mereka jual, ya halal gitu kan, begitu kan. Kurma itu kalau kemudian suruh nyoba, kita kan mereka mengatakan halal haji gitu kan. Ya, itu artinya apa? Boleh dicoba begitu.
Ya. Tapi kalau kemudian istilah halal bihalal, apa itu halal dengan halal? Apa itu maksudnya? Mungkin kalau kita dulu ya, orang mengatakan halal bihalal, ya sudahlah, kosong-kosong gitu kan. Kamu memaafkan saya memaafkan kamu, begitu kan? Ya, ini halal bihalal, istilah bahasa Arab yang orang Arab sendiri tidak paham. Tapi istilah ini meskipun tidak ada langsung ya hadisnya, kalau selesai lebaran maka lakukanlah halal bihalal, tapi ada hadis yang maknanya bisa menjadi dalil akan adanya halal bihalal itu. Apa itu hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirhamun." Barang siapa yang punya kesalahan kepada saudaranya, maksudnya saudaranya sesama muslim, dari kehormatannya ataupun benda yang lainnya, sesuatu yang lainnya, maka hendaklah minta dihalalkan sekarang ini, maksudnya di dunia ini, sebelum nanti tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Artinya sebelum nanti pada hari kiamat, kalau memang ada kesalahan di dunia karena menjelekkan saudaranya yang muslim, merendahkannya, ya, berkata-kata yang tidak baik kepadanya, atau mengambil barangnya, ya, maka apa? Minta dihalalkan sekarang ini, di dunia ini. Sebelum nanti di akhirat, dinar dan dirham itu tidak bermanfaat lagi. Dari sinilah kemudian para ulama mengatakan mungkin itulah yang dimaksud falyatahallalhu, hendaklah menghalalkan. Artinya apa? Minta dimaafkan. Sehingga kemudian muncul istilah apa? Halal bihalal. Ya, meskipun banyak apa? Versi ya. Halal bihalal itu muncul dulu katanya di antara versinya ketika Presiden Soekarno ingin mengumpulkan para petinggi partai yang ketika itu mereka saling berselisih ya, antara satu partai dengan yang lainnya, susah untuk dikumpulkan. Kalau kemudian dikumpulkan dengan tujuan politik pasti nggak akan kumpul mereka, sehingga kemudian di momen lebaran ya, beliau ingin cari ide bagaimana mengumpulkan mereka yang sekiranya mereka semuanya datang, tidak ada embel-embel partainya masing-masing. Maka kemudian dimintalah ya nasihat dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya, ini fotonya ada di samping saya ini. Ya, beliau apa? Diminta nasihat bagaimana cara mengumpulkan para petinggi partai ini bisa kumpul semuanya. Kalau dikumpulkan untuk acara politik pasti mereka satu kumpul, satunya nggak kumpul. Bagaimana ini caranya? Akhirnya kemudian apa? Dicarilah cara, dicarilah istilah yang tidak ada ya kaitannya dengan politik. Apa itu istilahnya? Halal bihalal itu. Ya, halal bihalal semua petinggi partai. Ya, momen lebaran, nah, gitu kan? Sehingga mereka kumpul. Dari situlah kemudian apa? Istilah halal bihalal ini sampai sekarang kita pakai. Ya, jadi inilah ya kita melakukan halal bihalal ada dasarnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan di Indonesia ini ada tradisi selesai lebaran saling berkunjung. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah lebaran di negara Arab, habis lebaran, habis sholat hari raya, ya paling banter mereka itu pergi ke rumah orang tuanya. Setelah itu pulang lagi, tidur lagi. Itu orang Arab begitu. Udah, setelah itu pulang lagi, tutup pintu rumahnya lagi. Udah, tidak ada seperti kita ya di Indonesia setelah lebaran kemudian kunjung sini, kunjung sana, ya. Kemudian apa? Datang ke keluarga, datang ke tetangga, begitu kan? Itu kan suatu yang luar biasa. Rasulullah mengajarkan kita untuk silaturahim. Rasulullah mengajarkan kita untuk menghormati tetangga. Ya, tradisi yang ada di Indonesia ini luar biasa. Ya, silaturahim Rasulullah mengatakan banyak sekali manfaatnya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya,
diberkahi umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Kalau ingin rizkinya lapang, umurnya panjang, maka apa? Hendaklah dia apa? Silaturahim. Orang kemudian mengatakan secara logika akal bagaimana gitu? Orang ingin rezekinya banyak, tapi kok disuruh silaturahim? Oh, nggak suruh kerja, begitu kan? Bagi umat Islam, sebab itu kan kita ada hukum sebab akibat. Kalau pingin kaya, kerja keras, gitu kan? Itu sebab. Kalau pingin sehat, olahraga, itu sebab. Ya, kalau pingin sembuh, minum obat, itu sebab. Sebab Allah yang menciptakan, akibat juga Allah yang menciptakan. Ya kan? Tidak semua orang minum obat pasti sembuh. Kenapa? Karena obat tidak menciptakan kesembuhan. Tidak semua orang kerja keras pasti kaya. Ya, tidak. Tidak semua orang olahraga pasti sehat. Tidak. Tapi itu sebab. Hukum sebab akibat itu pasti lumrah bagi kita. Kalau ingin sehat ya olahraga lah, makan makanan yang sehat, begitu kan? Itu bagi kita. Tapi sesungguhnya sebab dan akibat itu Allah yang menentukan. Sebab itu ada sebab lahiriah, ada sebab ruhaniah. Sebab lahiriah ya kayak tadi itu. Ya, kalau kita mau sehat, maka apa? Olahraga. Mau sembuh, minum obat. Mau kaya, kerja keras. Itu namanya sebab lahiriah. Tapi ada sebab yang lainnya yang dianjurkan kita untuk kita lakukan. Orang sakit tidak berobat, tapi kemudian berdoa. Itu namanya apa? Sebab ruhaniah kan? Dengan doanya terkadang dia sembuh. Karena kita tidak tahu dengan sebab apa kita akan sembuh dari apa sakit kita. Ya, orang kemudian apa? Ingin sehat, sehingga kemudian apa? Dia ya atur makannya saja. Sebab ternyata sehat begitu kan, meskipun tidak olahraga, katakan begitu. Ya, itu sebab. Sama juga Allah menjadikan. Ya, Allah menjadikan di antara sebab orang itu kaya, dapat rezeki yang banyak dengan silaturahim. Nah, ini kan orang berpikir-pikir bagaimana? Ya, silaturahim, nggak kerja, kok bisa kaya begitu kan? Itulah sebab yang Allah tunjukkan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh kalau kemudian kita mau berpikir orang silaturahim kok bisa kaya begitu kan? Ternyata silaturahim itu kan namanya apa? Hubungan. Sila itu namanya hubungan. Rahim adalah kerabat kita yang satu rahim, satu kandung. Itu kan mulai dari keluarga ya kandung kita sebapak seibu, atau keluarga kandung sebapak atau seibu saja, ya bibi, paman dan ke atas, ataupun keponakan ke bawah, itu namanya rahim kita. Nah, kalau kemudian kita menyambung hubungan dengan mereka, dalam bahasa ekonominya adalah relation, hubungan, maka itu adalah awal kita untuk mendapatkan bisnis. Begitu kan? Orang kalau punya produk baru, yang paling utama dia lakukan apa? Melakukan hubungan. Benar kan? Saya punya produk baru, ditawarkan ke sana kemari. Ingin menawarkan, namanya marketing itu apa artinya? Hubungan kan? Menjalin hubungan. Ya, marketing yang paling bagus adalah jika kemudian hubungannya dengan yang lainnya baik. Itu marketing. Sehingga kalau kita silaturahim, kita jalin hubungan dengan keluarga kita. Semakin banyak hubungan, semakin banyak apa? Informasi yang kita dapatkan. Kita datang kepada keluarga kita yang dulu lama kita nggak pernah datang kepada dia. Ternyata dia menjadi orang sukses. Akhirnya apa? Ketika kita datang, kita ditawarin. Kamu apa kerjaannya sekarang? Oh, mohon maaf, saya baru saja resign dari kerjaan. Saya ada proyek di sana. Kamu ikut-ikutan saja ya, gitu kan? Dapat informasi kan? Ketika dapat informasi, dapat banyak tawaran. Ketika banyak tawaran, banyak sekali pilihan kita untuk apa? Bekerja. Akhirnya apa? Dapat rezeki. Ya kan? Itulah silaturahim bisa memberikan kita apa? Manfaat diantaranya apa? Mendapatkan rezeki yang lapang. Umur yang panjang. Apa kata para ulama? Umur yang panjang bukan berarti Allah merubah umur kita.
Kalau kemudian kita silaturahim, tidak. Allah Maha tahu berapa umur kita. Apakah kita silaturahim atau tidak silaturahim, Allah Maha tahu. Akan tetapi di dalam catatan malaikat disebutkan dalam 1 tahun ini, si fulan jika silaturahim maka umurnya panjang. Si fulan jika tidak silaturahim umurnya pendek dalam catatan malaikat. Maka kemudian apa? Ditulis oleh malaikat itu 2 kemungkinan itu. Ternyata si fulan silaturahim, maka yang catatan umurnya pendek ini dihapus oleh malaikat. Itu dalam catatan malaikat. Tapi bagi Allah, Allah Maha tahu si fulan ini berapa umurnya, apa yang dia lakukan, Allah Maha tahu. Para ulama kemudian menjelaskan apa kaitannya silaturahim dengan umur. Di antaranya Imam An-Nawawi, umur tidak berubah. Ya, kalau Allah sudah menentukan umurnya 60 ya 60, bagaimanapun dia, gitu kan. Nah, cuma para ulama mengatakan keberkahan umur itu kalau kemudian orang itu diberikan umur yang pendek tapi melakukan amal ibadah yang banyak. Di antaranya apa? Silaturahim. Orang silaturahim meskipun orangnya sudah meninggal dunia, kalau sering silaturahim, apa yang terjadi? Sering dikenang oleh keluarganya. Ya, keluarganya akan mengatakan, oh dulu orang tua kamu itu luar biasa. Setiap lebaran pasti datang ke sini, bawa keluarganya semuanya. Nah, itu orang tua kamu. Jadi orang tua kamu dulu kalau ke sini enak kita, ayam, adem, berikan nasihat-nasihat kepada kita semuanya. Dikenang kebaikan-kebaikannya. Ya, sampai kadang dikenang oleh-olehnya juga, gitu kan. Kedua orang tua kamu kalau datang itu bawa oleh-olehnya banyak, gitu kan. Giliran kamu nggak bawa apa-apa, gitu kan. Itu kan dikenang kebaikannya kan. Artinya apa? Seakan-akan masih ada di sekitar kita. Kemudian apa? Didoakan. Kalau kita ada pertemuan keluarga besar siapa gitu kan, si fulan, almarhum si fulan katakan. Maka apa? Yang nanti dalam kumpulan itu yang terjadi apa? Doakan almarhum almarhumah. Ya kan? Kita doakan almarhum almarhumah. Yang mendoakan siapa? Anak turunnya, saudara-saudaranya. Apa enggak berkah itu? Berkah. Ya, didoakan oleh semua anak turunnya, ya, keluarga besarnya, berkah. Dan itu kebaikannya, silaturahim itu, kebaikannya untuk yang bersilaturahim dan untuk apa? Almarhum almarhumah yang memulai silaturahim. Karena Rasulullah menyebutkan apa? Inna min abarril birri an yabirra rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwaddiya. Di antara bakti anak yang paling baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia adalah meneruskan hubungan tali silaturahim keduanya. Bakti anak kita sebagai anak, ya, kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, baktinya diantaranya apa? Silaturahim kepada keluarga mereka. Mereka dapat pahala karena kita silaturahim kepada keluarga kita pun juga dapat pahala. Apa enggak berkah itu? Itulah dikatakan berkah. Berkah umurnya orang yang bersilaturahim. Bisa jadi kemudian catatan umur pendeknya dihapuskan oleh malaikat, atau apa? Orang yang bersilaturahim sering dikenang kebaikannya ketika apa? Ya, keluarganya kumpul. Inilah silaturahim. Belum lagi di hari raya kita saling berbagi sedekah, ya, terutama kepada anak-anak gitu kan, ampo gitu kan, ya, itu anak-anak di kampung-kampung gitu kan, saling kunjung satu dengan yang lainnya, kadang-kadang bergerombol mereka gitu kan. Kalau kita dulu masih kecil gitu kan, datang yang udah tahu gitu kan, setiap lebaran mana yang biasanya amponya banyak gitu kan. Bahkan kadang nggak pulang-pulang kalau nggak diberikan ampo gitu kan, kita bilang makan minum gitu kan, ya gitu kan. Nah iya tapi kemudian nggak pulang-pulang sampai kemudian amponya baru dibagikan, baru pulang mereka, ya gitu kan. Itulah kita dulu ya waktu di kampung-kampung begitu. Sedekah, 3 hal ini, saling memaafkan, silaturahim dan sedekah, ada di tradisi umat Islam di Indonesia.
satu hal yang baik meskipun tidak ada hadisnya. Tapi apa? Satu hal yang baik. Ya, tradisi yang baik. Ini nanti kemudian dikatakan bid'ah hasanah gitu kan. Ya, makanya kemudian jangan dikatakan bid'ah itu semuanya sesat saja kan. Padahal tradisi kita, Anda melakukan, kita juga melakukan. Silaturahim Anda lakukan, kita juga melakukan. Kalau memang kemudian bid'ah, dolalah, kenapa silaturahimnya di Lebaran saja? Ya, selain Lebaran kenapa nggak silaturahim gitu kan? Karena silaturahim kan kapan saja sebetulnya kan. Cuma momennya ya maaf-maafan, bersilaturahim, saling memberi sedekah, momennya yang paling bagus kapan? Ya ketika Lebaran. Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini.